Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Elvianita. Tempat tanggal lahir Bangkinang 4 Maret 2002. Alamat Kampung Godang, Desa Pulau Lawas. NIM 286206134. Kelas 2D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang. Dosen pengampu Rizky Ananda, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 5 SD semester 1, yaitu karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 1. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. A. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Indonesia adalah negara kepulauan, artinya negara yang terdiri atas kumpulan pulau. Indonesia menjadi negara kepulauan terbanyak di dunia karena jumlah pulau-pulau di Indonesia yang telah terdaftar pada PBB pada tahun 2017 sebanyak 17.468 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Maritim adalah negara yang wilayah lautnya lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Indonesia termasuk negara maritim karena hampir 2/3 wilayah teritorialnya adalah lautan dan sepertiganya lagi merupakan daratan. Di antara ribuan pulau tersebut terdapat 5 pulau besar dan 4 kepulauan besar. 5 pulau besar di Indonesia tersebut adalah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Sementara 4 kepulauan besar yaitu Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pulau-pulau tersebut sebagian masuk Kepulauan Sunda Besar, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Sedangkan sebagian lagi masuk Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Adapun batasan laut Indonesia seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah: yang pertama, landas kontinen. Landas kontinen atau batas landas benua merupakan batas wilayah laut dilihat dari bagian dasar laut yang paling ujung atau laut dangkal berkedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua, laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas perairan
suatu negara yang ditarik dari pantai atau pulau terluar sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZE merupakan kawasan laut berjarak 200 mil dari pulau terluar suatu negara. Dan yang keempat, zona tambahan. Zona tambahan adalah tambahan luas wilayah laut sejauh 12 mil dari laut teritorial atau 24 mil diukur dari garis dasar laut teritorial. Berikut adalah gambar dari batasan kontinen laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. B. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian dan perkebunan. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2016, penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani jumlahnya 37% dari jumlah total angka kerja di Indonesia, 38 juta orang. Secara geografis, wilayah Indonesia memang sangat mendukung untuk menjadi negara agraris. Wilayah daratan yang dilalui oleh garis khatulistiwa membuat cuaca Indonesia beriklim tropis dan banyak curah hujan sehingga berbagai macam jenis tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Selain itu, wilayah Indonesia juga dilalui oleh 3 jalur gunung api dunia, Pegunungan Muda, Mediterania, dan Sirkum Pasifik, sehingga tanahnya subur untuk lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor pemegang peran penting dalam kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan berbagai produk hasil pertanian dan perkebunan yang tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga banyak yang dikirim ke mancanegara. Produk unggulan hasil pertanian dan perkebunan Indonesia antara lain: yang pertama, kopi. Indonesia merupakan negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Jenis kopi Indonesia yang menjadi andalan pasar dunia internasional antara lain kopi Robusta, Arabica, Gayo, Luwak, Lampung, Warmena, Toraja, dan Ijen. Yang kedua ada kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu negara pemasok minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri minyak goreng, sabun, kosmetik, dan obat-obatan. Yang ketiga, biji kakao. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar nomor 3 di dunia. Biji kakao merupakan bahan baku untuk membuat coklat dan masakan. Yang keempat, karet. Indonesia menempati peringkat kedua penghasil karet terbanyak di dunia setelah Thailand. Karet digunakan sebagai bahan baku untuk peralatan elastis, ban, industri mebel, dan obat-obatan. Yang kelima, rempah-rempah. Salah satu faktor utama penjajah dari berbagai negara menjajah Indonesia karena memiliki kekayaan rempah-rempah yang berkualitas tinggi. Bahkan, nilai sebagai rempah-rempah dengan kualitas terbaik di dunia. Hasil rempah-rempah dan Indonesia antara lain pala, kayu manis, cengkeh, jahe, kunyit, kapulaga, lengkuas, dan lada.
C. Pengaruh negara kepulauan maritim dalam kehidupan ekonomi sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pantai banyak mengandalkan sektor laut seperti nelayan, tambak, budidaya ikan, dagang, pariwisata. Yang kedua, hasil laut. Hasil laut Indonesia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menambah devisa negara, seperti ikan, udang, rumput laut, kerang, kepiting, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber protein masyarakat Indonesia sangat berlimpah. Dan yang keempat, tempat tinggal penduduk di daerah pantai mengikuti garis pantai bertujuan agar memudahkan beraktivitas dan mendapatkan ruang yang cukup untuk memudahkan angin darat dan angin laut. Rumah penduduk juga terbuat dari bahan alami, batang dan daun kelapa, sehingga dapat mengurangi panas terik matahari. 5. Aktivitas masyarakat tradisional di daerah pantai masih mengandalkan pengaruh angin laut dan angin darat ketika berangkat mencari ikan pada malam hari dan pulang ke rumah pada siang hari. 6. Kapal atau perahu menjadi alat transportasi penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan kepulauan. Yang ketujuh, banyak aktivitas yang dilakukan di atas kapal, seperti jual beli karena masyarakat lebih sering bertemu di daerah perairan. Kedelapan, masyarakat yang tinggal di daerah pantai memiliki warna kulit lebih hitam karena hampir setiap hari terkena terik sinar matahari. Kesembilan, gaya berbicara masyarakat pesisir cenderung cepat dan keras karena terbiasa mendengar gemuruh suara ombak. D. Pengaruh negara agraris dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. 1. Penduduk memanfaatkan ruang di pegunungan dan pedesaan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. 2. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, berkebun, beternak, dan mencari hasil hutan. Ketiga, sektor pertanian menyumbang pendapatan devisa negara yang besar karena banyak komoditas unggulan yang diekspor ke luar negeri. 4. Indonesia sebagai pemasok kebutuhan kayu dunia seperti kayu akasia, jati, dan lain-lain. Kelima, terpenuhi kebutuhan gizi penduduk seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain. 6. Kerjasama dan kekeluargaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian maupun perkebunan lebih kuat karena saling membutuhkan bantuan orang lain saat masa tanam maupun masa panen. 7. Etos dan semangat kerja masyarakat lebih tinggi karena setiap harus berinteraksi dengan lingkungan. 8. Pemukiman di daerah pegunungan dibuat berimpitan dan di dalam rumah terdapat tungku untuk menghangatkan tubuh dari suhu yang dingin. 9. Pemukiman di pedesaan daratan rendah biasanya berjarak renggang dan di depan rumah diberi lahan yang agak luas untuk mengeringkan hasil panen. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, saya akan memberikan kuis kepada teman-teman. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Berikut ini yang bukan pengaruh letak geografis bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah: A. Banyak memiliki mitra kerjasama. B. Banyak variasi mata pencarian penduduk. C. Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing. D. Terjalin persahabatan antar negara. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah penulisan dan perkataan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.